Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, baik Pak Budi ya. Hari ini kita mungkin ini sharing-sharing aja pengalaman Pak Budi selama menulis tesis ya. Untuk pembelajaran saya, untuk evaluasi saya, juga mungkin nanti untuk apa ya pembelajaran buat teman-teman yang sedang membuat tesis juga ya. Ini kan Pak Budi statusnya sebagai guru aktif ya, mengajar ya. Iya, Ya, Pak. ya. Sebagai ini juga ya, eh, apa istilahnya pengelola di sekolah juga, pimpinan Iya, atau gimana? kalau struktural memang saya kepala program keahlian teknik Ya, otomotif, Pak. ya kepala program keahlian ya, artinya tugasnya selain dari kewajiban mengajar rutin juga sebagai ketua program keahlian teknik otomotif ya, TKR ya. Oke, Nah, baik ya. oke. Nah, ada dua pekerjaan yang Bapak kerjakan ya. Pertama, pekerjaan rutin dan sekolah. Ya, itu ya. Ini kan dua pekerjaan yang menurut saya sama-sama berat ini Pak Budi ya. Tapi kenyataannya Oke. ini Pak Budi ini loh termasuknya sukses dua-duanya bisa jalan ini. Jadi Oke. ya tesisnya ya atau kuliahnya S2-nya tetap jalan ya. Mungkin ini sharing saja Pak ini ya. Selain uh, sekolah ya mengerjakan tesis yang tentu saja tanggung jawabnya juga besar ya. Tetapi tetap pekerjaan Iya, Bapak sebagai guru ya, sebagai pengajar dan pengelola program keahlian ini semuanya bisa jalan. Mungkin bisa sharing atau strateginya seperti apa Pak? Bisa jalan dua-duanya, tesisnya termasuk tidak telat. Bapak tahun 2020 ya? Angkatan 2020 iya, Pak ya? Pak. Ya, ya. Iya, Kan Pak. artinya tepat waktu. Nah, mungkin bisa sharing bagaimana pembagian pekerjaan dan penulisan tesis sehingga dua-duanya bisa jalan dengan baik nih. Mungkin Pak ini untuk pembelajaran teman-teman yang lain nanti saya share di eh, teman-teman bimbingan saya biar mereka bisa termotivasi. Monggo Pak mungkin bisa dijelaskan. Apa sih Pak strateginya? Oke. Jadi, Pak, terima kasih waktunya. Sebenarnya masalah strategi mungkin teman-teman semua juga sebenarnya sudah tahu, Pak. Yang jelas yang pertama adalah komitmen, Pak. Komitmen dari Komitmen diri. ya, ya. Karena komitmen dari diri pengen menyelesaikan studi tepat waktu, Pak. Seperti itu. Ya Hmm. memang saya tidak mungkiri teman-teman di sekolah juga sebenarnya banyak mah lulusan UNES, tapi memang memang tidak tepat 4 semester. Mungkin dari saya lihat teman-teman itu memang lebih dari itu. Cuma yang jelas yang pertama, selanjutnya itu komitmen diri Pak saya. Kemudian yang kedua, kalau kalau saya Pak prinsipnya kalau tugas kuliah, kemudian tugas kewajiban saya mengajar, kemudian tugas tambahan saya itu yang jelas kalau deadline semua saya pakai skala prioritas, Bapak. Skala prioritas ya. Ya. Prioritas. Jadi seperti kemarin saya misalkan ini juga saya sedang Pak pelatihan guru penggerak jadi sudah mulai ini juga mulai rutin itu bisa juga banyak. Tapi alhamdulillah ini sudah makanya sudah di ujung kuliah saya alhamdulillah ini Oh sudah iya iya. masuk bulan kedua ini juga ribet Pak ini tagihannya juga banyak ya Iya iya. biasa kalau masalah pribadi jadi tadi Pak skala prioritas kemudian kalau masalah saya pribadi ya saya kerjakan di akhir di rumah Pak malam seperti itu Hmm. kalau di sekolahan misalkan siang saya full ngajar praktek kemudian tidak ada waktu kemudian ditambahi dengan tugas tambahan ya saya terpaksa ya malam Pak mengerjakan. Kalau 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 apa mungkin karena saya perjalanan jauh dari Batang ke sini sampai sini jam 5 jam 6 ya mungkin saya jam 8 tidur nanti jam 2 atau jam 3 bangun Pak. Paling itu. Itu rutin Pak Uh, ya, seperti itu ya. Artinya selama mengerjakan tesis atau penelitian
itu komitmen itu ya, siang pekerjaan, kemudian malam mengerjakan eh, tesis atau kuliah ini. Oke, Pak. Ya itu sebenarnya itu dari tahun 2022 saya sudah mencoba, Pak. Hmm. Makanya dulu deadline menulis buku itu juga dikejar-kejar seperti itu deadline. Misalkan ini jadi ya alhamdulillah jadi 2 buku, Pak, sesuai sesuai itu ya saya Sesuai kerjakan malam. target ya. Ya. Gitu. Ya, artinya komitmen di situ ya, komitmen antara pekerjaan utama sebagai prioritas ya, kemudian sekolah yang sebenarnya kan itu prioritas tapi mungkin urutannya yang itu ya dan Oke. dikerjakan di waktu yang lain ya. Gitu. Ini sebenarnya semuanya penting, Pak. Cuman kan tadi Ya, sekali berdasarkan waktu, Pak. waktunya ya. Oke. Jadi Seperti prioritas berdasarkan waktu itu ya. Nah, ya. Nah, jadi itu, Pak. ya ya. Dari yang Bapak lakukan dengan komitmen dan skala prioritas, tentu waktu dalam sehari itu kan kalau saya bayangkan untuk istirahat sepertinya lebih sedikit dibandingkan dengan untuk kerja, Pak ya. Kan Oke. itu pembagian waktunya malam dipakai juga untuk menyelesaikan itu. Oke. Ya, makanya perlu dukungan dari keluarga juga, Pak. Dari Ya, ya, ya. Harus mengerti juga ya keluarga ya itu tanggung jawabnya ya. Iya, Mbak, mengerti juga. Makanya ini saya juga itu, Pak, bisa membagi-bagi seperti itu. Ya walaupun walaupun memang ada ya sedikit sedikit apa sedikit mungkin benturan-benturan, Pak. Khususnya kalau saya pribadi ya dengan tugas tambahan. Kalau tugas mungkin tugas ngajar, tugas pokok itu jelas jadwalnya. Tapi kalau mau Ya, tugas tambahan itu yang sulit, gitu, Pak. Makanya ya saya siasati dengan pimpinan saya. ya, Ya apa adanya seperti itu, Pak. ya. Kemudian kendala apa sih Pak yang paling ya mungkin bukan paling sulit, yang dirasa mungkin semua ada itu tidak sulit ya, tapi dirasa berat untuk mengerjakan selama melaksanakan penelitian Pak, di Gitu. lapangan. Kalau masalah penelitian mungkin adalah eh, waktu yang jelas yang pertama penyusunan, Pak. Mulai waktu pertama adalah waktu penyusunan, maksudnya Susunan tesisnya ya. penyusunan tesisnya draftnya gitu loh. Ya. Mulainya, Pak, yang nah, mulainya menemukan menemukan ide untuk penelitian, kemudian menemukan istilahnya penyusunan dalam proposalnya itu sampai menentukan uh, strateginya itu, Pak. Nanti kalau kalau sudah ketemu, saya kira bisa berjalan, Pak. Tapi yang jelas yang awalannya itu menemukannya dan bagaimana merancangnya itu yang yang agak sulit itu, Pak. Ya, itu kan berarti mulai dari ide seperti apa di lapangan sampai ditulis menjadi rancangan. Nah, rancangan itu kan harus dilaksanakan di lapangan, Pak. Kendala yang Bapak hadapi apa? Yang kan semua sudah terselesaikan artinya ya. Mungkin nanti buat teman-teman juga ini. Sebenarnya kalau untuk penelitian di lapangan, mungkin dengan sekolah, mungkin dengan kita harus ke ahli dan ke yang lain-lain itu yang ada kaitannya dengan tesis Bapak itu. Itu apa yang dirasa berat, Pak? Yang dirasa berat memang hubungan dengan institusi lain, lembaga lain, Pak, yang jelas. Kalau Hmm. mungkin saya bisa nanti penyusunan ide itu mungkin saya bisa atur gitu loh, Pak. Ya, ya. Maksud, cuma kan kalau jadwal seperti kemarin saya harus verifikasi ahli media ke Jogja kan, saya harus ngatur jadwal Ya, waktu betul. di medianya waktunya kapan kan, legonya kapan. Kemudian saya harus ke sekolah lain, kan saya ya kelas kontrolnya di sekolah lain juga, Pak. Nah, itu juga saya harus mengatur juga dengan lembaga lain, sekolah lain sebagai uh, tempat penelitian saya selain di sekolah induk seperti itu, Pak. Mungkin yang mungkin lama itu hubungan seperti itu, Pak, pengaturan jadwalnya, Pak. Pengaturan jadwalnya itu ya.
Ya, tapi sampai selesai itu kan istilahnya masih dalam rentang waktu 2 tahun ya. Artinya kan komunikasi ke sana, mengatur jadwal, dan akhirnya tetap selesai bisa tepat waktu juga ya. Nah, eh, kalau kalau itu di lapangan sudah dapat data Pak ya, komunikasi dengan macam-macam institusi dan orang yang jadwalnya tentu saja kita harus menyesuaikan beliau-beliau ya. Nah, datanya sudah dapat. Apa kesulitan dari Bapak sudah mendapatkan data sampai tesisnya jadi sampai bab 5 nih Pak? Apa yang mungkin itu juga berat ya, bukan sulit tapi berat untuk dilaksanakan. Oke. Yang jelas itu pemahaman atau kemampuan diri Pak menganalisa datanya itu Pak. Saya harus Ya. harus belajar, misalkan hitung-hitungannya, kemudian dihubungkan dengan eh, dasar-dasar teorinya, seperti itu, kemudian pembahasannya. Yang pertama itu Pak, berarti itu memang dari dari diri saya Pak, yang istilahnya harus banyak mencari referensi tentang hasil data yang diperoleh, kemudian diolah seperti itu. Kemudian yang kedua, nah itu kalau saya sedang fokus misalkan mengerjakan itu, ya kan saya biasanya nah itu yang bikin susah kadang-kadang. Kemudian saya dituntut deadline misalnya sekolah Pak, kayak Ah, kemarin hubungan KOSP Juni itu saya harus berhubungan dengan Dudi ya seperti itu. Terus harus nah itu yang kadang-kadang sulit seperti itu Pak. Gitu. Saya sedang hmm. mengolah hasil, kemudian saya harus juga kalau mungkin menjalani saja itu tidak apa-apa, tapi kan ini sama dengan menyusun harus berpikir juga itu mungkin Ya. yang kadang-kadang kadang-kadang membuat membuat saya ya memang ada beberapa yang hanya kelewat seperti itu Pak, sehingga ya, kita juga harus direvisi itu mungkin mungkin kendalanya itu Pak. Selain satu adalah tadi referensi diri tentang hasil data yang diperoleh untuk mengolahnya dengan pokoknya istilahnya dengan sesuai rencana, sesuai dengan urutannya yang kita rencanakan, juga apa kefokusan dalam mengerjakan gitu Pak. Misalkan Hmm. tidak mungkin Ya. kan saya sedang mikir ini terus langsung suruh mikir sekolah gitu. Hilang Pak ya. Jadi yang sudah terpikirkan harusnya ditulis menjadi ya terganggu. Kemudian nanti bisa jadi malah lah hilang itu harus mengingat-ingat lagi ya. Dan itu Pak ya yang agak jelas itu. Makanya saya paling bisa ya kalau malam ya gitu nunggu tenang saya sudah nggak capek. Kalau di sekolahan kalau sekolah itu jelas susah Pak karena Ya, ya, bisa ya betul. panggil Pak hari ini rapat organisasi Pak hari ini ada rapat bantuan ini kan harus ikut terus Pak hari ini ada siswa bermasalah pun kami sebagai ketua program itu ikut-ikut Pak kalau ada Ya, ya, seperti jadi dipanggil ya di kepala kelasnya guru BK-nya saya kepala programnya nanti baru ke siswaannya terus menghadap ke kepala sekolah itu kadang-kadang nah. ya ada sedikit ini gitu. Jadi Ya, ya. dinamikanya banyak Pak. Makanya ini juga saya alhamdulillah dan terima kasih atas bimbingannya Pak Dwi Ya, gitu. ya. Ya, kalau kelihatan itu ya dinamika Bapak sebagai guru ya, sebagai pengelola program keahlian ya, harus komunikasi dengan industri saat-saat tertentu karena tugas sekolah ya dan lain-lain itu sangat berpengaruh terhadap apa ya kecepatan Bapak dalam menyusun tesis. Tapi ya kenyataannya alhamdulillah Bapak tidak melebihi rentang waktu yang apa disediakan ya tepat waktu 2 tahun begitu ya. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak yang tadi disampaikan ada pesan-pesan yang mungkin sangat krusial kepada teman-teman yang ya studinya mungkin agak panjang gitu ya, padahal tidak bekerja di sebagai guru atau yang lainnya ya, atau kalaupun sebagai guru, toh sebagai pembanding Bapak bisa juga tepat waktu. Nah, mungkin ada saran buat teman-teman apa sih Pak supaya bisa
eh, tidak berlama-lama menjadi mahasiswa abadi gitu, Pak. Enggak, Pak? Yang jelas tadi Pak, memang pertama itu komitmen dari diri Pak Komitmen ya. ya, 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 ya. Jadi saya harus tepat, misalkan 4 semester. Saya juga dulu waktu S1 seperti itu Pak, saya harus tepat saat itu ya, 8 semester seperti itu. Ya, ya, ya. Itu ya itu sebagai patokan sehingga bisa bisa direncanakan Pak. Kemudian yang berikutnya, kalau yang berhubungan dengan yang lainnya, tentunya kalau dari pihak kampus, ya komunikasi yang intensif Pak, yang jelas. Ya, ya. Tentu yang pihak-pihak terkait tentunya Ya, ya, ya. apa bimbing gitu, tapi yang berkaitan seperti dengan pimpinan seperti itu Pak. Sehingga kalau saya terus terang, karena saya sebagai pegawai negeri gitu, sehingga apa agak agak sedikit agak sedikit sulit, sehingga saya harus mengatur waktu, misalkan dalam 1 minggu itu hari ini harus saya tentukan seperti itu, karena ada hubungan dengan kepegawaian Pak. Itu yang saya agak sulit itu. Maka kuncinya adalah tadi Pak, komunikasi yang intens dari Kalau berbagai. hubungan dengan teman-teman sesama mahasiswa itu penting juga menurut Bapak enggak ya? Komunikasi dengan teman-teman ya satu angkatan ya. Apakah itu berpengaruh terhadap juga kecepatan menulis menurut Bapak? Itu juga masuk Pak, Ya. masuk masuk mempengaruhi. Saya juga tidak lepas. Saya juga tidak lepas, saya tidak lepas menghubungi Mbak Lulu, saya tidak lepas menghubungi Mas Fahrul, yang sudah-sudah, sehingga tadi secara teknis kan setelah ini saya harus bagaimana, itu memang saya harus komunikasi dengan Ya. terdahulu Ya. seperti itu. Sehingga saya sebelum ini melangkah, saya tahu setelah ini saya kemana seperti itu Pak. Sehingga komunikasi dengan teman-teman saya juga sangat penting Pak, karena apalagi yang sudah, ya kayak Pak Sandi sudah duluan, saya banyak komunikasi sama beliau, Ya, ya. sehingga saya bisa mengatur strategi. Sebenarnya ini juga saya sebenarnya kurang sedikit strategi Pak. Kalau mungkin kemarin strateginya lebih, itu 1 bulan lebih maju daripada. Ya, ya, ya. Tapi ya Ya. nggak apa-apa Pak. Memang beban saya beda Pak dengan Pak tadi, mungkin pasti swasta, sehingga masalah perizinan itu saya kira Ya, ya, lebih fleksibel barangkali Pak ya. tidak perlu. Dia kan selalu bermalam di Semarang, kalau saya kan nggak bisa. Saya Ya, ya. harus pulang pinjer, seperti kemarin di Jogja, saya harus pinjer walaupun jam 8 malam, Ya, saya ya. harus tetap. Ya. Mungkin satu lagi Pak ini. Eh, Oke, kesan kesan selama proses bimbingan Pak. Kan oke, mungkin ada yang bisa disampaikan. oke. Kalau selama bimbingan, alhamdulillah Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih ke pembimbing saya terutama Pak Dwi yang sudah support eh, luar biasa kepada saya, sehingga seperti tadi Pak, kalau saya pribadi ingin istilahnya bimbingan eh, dengan difasilitasi misalkan waktu ataupun metode bimbingan yang seperti daring dan sebagainya, pembimbing saya benar Pak Dwi itu bisa apa bisa memenuhi itu Pak, sehingga proses penelitian saya alhamdulillah bisa sesuai target Pak. Ya, ya. Mungkin ada ucapan terima kasih khusus siapa Pak yang mensupport Bapak ini bisa cepat selesai selain pembimbing ya. Kalau pembimbing kan memang itu tugas dan kewajibannya dari kampus ya. Mungkin ada orang-orang di belakang yang memang luar biasa mendukung Bapak. Mungkin ada ucapan terima kasihnya siapa saja itu Pak. Yang jelas yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya. Yang jelas keluarga saya Pak, punya istri saya yang selalu support saya. Mulai dari di rumah, misalkan saya mengerjakan malam juga mendukung saya. Tentunya dengan kebetulan anak-anak saya kan yang terakhir itu masih kecil Pak, yang tinggal Hmm. mungkin sama istri saya, mulai dari di rumah sampai saya ujian seminar proposal juga mendampingi, sampai ujian tesis, dan alhamdulillah bisa mendampingi, itu sebagai penyemangat saya Pak. Ya, ya.
Kemudian yang di sekolah juga di institusi saya juga seperti itu Pak. Teman-teman itu mensupport semua seperti itu Pak. Ya, ya, baik Pak. Jadi saya juga apa ya salut ya sama Pak Budi ini ya, karena selain sebagai yang utama itu sebagai guru, tentu saja beban mengajar dan tugas tambahan itu ada, tetapi tesisnya selesai ya. Jadi saya tuh kadang ini ya, kalau mahasiswa Pak apakah besok bisa bimbingan, itu saya senang kalau udah di ada WA seperti itu ya. Wah ini berarti progresnya cepat ya. Meskipun ada mahasiswa seminggu minta 3 kali itu ada ya, ya ada ya. Ya saya agak kewalahan tapi kalau saya pas di kampus tidak ada apa aktivitas lain dan tidak di luar kota ya saya tiap hari memang di kampus ya insya Allah bisa saya layani ya jadi ya salut juga sama bapak itu sampai ke Jogja dikejar sampai itu ya dan ya artinya ada usaha ada hasil lah gitu ya jadi eh, apa bisa tepat waktu ya saya kira itu ya selamat Pak Budi ya mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Budi sebelum kita akhiri. Oke, terima kasih Pak. Yang jelas eh, ketepatan waktu ini yang selain yang tadi Pak, yang jelas adalah pembimbing saya Pak, tentunya Pak Du yang pertama yang selalu support. Karena kenapa saya pertama kali milih pembimbing Pak Du ya yang jelas yang tadi bisa saya minta untuk berakselerasi Pak seperti itu sehingga saya kalau misalkan 1 minggu saya ini pembimbing saya Pak Dwi bisa memfasilitasi itu kan adalah sebuah apa Ada bocoran, Pak. Ada bocoran dari siapa kok saya mungkin bisa memfasilitasi akselerasi itu, Pak. ya kalau bocoran tidak cuman dulu saya konsultasi dengan Pak Yeri Pak dengan Prof Yeri seperti itu kemudian latar belakang jurusan latar belakang di otomotif kan saya Oh gitu. juga harus kan pilihannya misalkan Bapak Prof Sam atau Pak Pak Basirun kan tentunya saya lebih Prof Santo kan tentunya saya lebih milih Bapak dibandingkan beliau-beliaunya seperti itu. Ya juga dari referensi yang lain Pak. Tentunya dari keponakan saya itu Joko Nur Fitrianto itu betul Oh ponakan iya, saya Pak. itu bimbingan saya juga, Jokron Fitrianto. Ya, ya, saya ingat itu. Dia juga Ya, rajin juga juga itu, cepat dia. kalau kalau ponakan saya itu mengikuti saya Pak. Saya S1-nya di Ah, UNY seperti itu dia mengikuti saya. oh. Itu saya yang pertama itu Pak. Gitu. Mulai saya ke sana ketemukan saya Pak sama Pak Solihin gitu sama dosen di sana juga seperti itu Pak dulu. Oh iya, Gitu. iya. Sampai sekarang S2 pun akhirnya saya yang mengikuti. Ke UNES gitu. Ini kan banyak Pak, teman-teman itu semuanya ikut PGRI seperti itu. Ah. Smart. Rombongan tuh ikut PGRI semua Pak. Hanya Oh. dari 9 itu 8 itu ikut semua. Saya yang sendiri yang bisa ke UNES. Karena Apa dalam tanda kutip agak menyeramkan, Pak? Mungkin ada cerita ya. sebenarnya ada teman-teman ya itu seperti tadi Pak teman-teman saya yang di sekolahan itu yang di UNES itu sekitar 8 Pak itu memang lulusnya lama-lama Agak lama seperti ya. itu agak lama tapi tapi sebenarnya itu eh, bukan data valid loh Pak ya. Itu bukan oke data valid ya. Kalau saya mencermati eh, bimbingan saya, ya bimbingan dengan saya tuh ada yang nggak selesai-selesai, bahkan ada yang sampai DO loh Pak. Ya artinya sebenarnya bukan masalah di mana itu kuliahnya, siapa masalah pembimbingnya. Itu sebenarnya bukan masalah, bukan cuma itu masalahnya ya, tapi lihat komitmen, ya komitmen itu ya. masalah pribadi Betul. personalnya Pak Nah, ya, ya, cuma ya. masalah pribadi personalnya saya kira Iya. itu Pak ya iya bisa akselerasi ini salah satunya yang jelas karena pembimbing saya yang selalu intan membimbing saya yang jelas itu Pak. Mm-mm. Kalau yang lainnya kan mungkin semuanya juga komitmen, tapi kan mungkin ada benturan-benturan
seperti itu ya salah satunya seperti seperti apa yang lama dengan pembimbingnya ya seperti itu Pak. Maksudnya salah satu faktornya Mas. Ya, Jadi dengan pembimbing dan Pak Dwi ya alhamdulillah dan terima kasih sudah bisa membimbing saya dan memfasilitasi. ya, Bisa. ya, sama-sama Pak ya. Jadi kita juga ya sama-sama sebenarnya saya juga membutuhkan mahasiswa karena kalau tidak ada bimbingan ya saya juga ya istilahnya nganggur membimbing ya istilahnya ya karena ya tugas saya itu ya seharusnya punya bimbingan gitu kan karena mengajar di S2 kok tidak punya bimbingan tesis gitu ya ya saya berusaha ya saya kira bersama-sama mahasiswa dan saya berusaha supaya punya komitmen gitu ya. Jadi kalau mahasiswanya berkomitmen ya insya Allah saya komitmen juga karena setiap hari di kampus ya, setiap hari saya di kampus asal tidak ada kegiatan di luar saya akan layani mahasiswa. Ya, nah, asal janjian ya kalau janjian tentu saya sudah mempersiapkan waktu khusus kalau itu ya. Tapi kalau dadakan saya kadang ya agak susah kalau dadakan. Ya baik, saya kira itu Pak ya banyak pengalaman dari apa proses Bapak menulis tesis sehingga bagi saya ini juga ada hal-hal penting yang bisa menjadi evaluasi untuk saya sehingga ke depan-depannya menjadi lebih baik. Karena saya amati setiap mahasiswa itu memiliki karakter masing-masing dalam proses ini ya. Jadi ada yang unik-unik, jadi ada yang unik-unik sehingga saya bisa melihat oh yang ini. Jadi banyak melihat hal tersebut berarti banyak apa ya banyak bisa saya serap oh berarti kalau yang seperti ini nanti harus seperti ini dan lainnya intinya eh, bagaimana mahasiswa itu pengen saya itu ya cepat selesai ya jadi kalau strategi Bapak itu komitmen 1 minggu minimal ada progres itu biasanya 1 semester selesai sebenarnya itu ya karena apa ya paling 3 kali proposal sudah seminar kemudian setelah seminar instrumen ke lapangan dan lain-lain mungkin butuh 1 bulan 2 bulan nanti nyusunnya paling 4 kali bimbingan sudah selesai lagi ya 1 semester kalau berkomitmen itu sebenarnya. Ya. Baik, saya kira itu ya Pak Budi. Terima kasih. Ini bukan akademik tapi ya cerita-cerita pengalaman lah itu ya untuk pembelajaran kita semuanya. Baik, saya kira demikian Pak Budi. Terima kasih atas informasi-informasi dan apa strategi-strategi yang ini kan yang disampaikan. Mudah-mudahan ini nanti saya share ke teman-teman yang lain juga biar bisa melihat seperti apa dan mungkin bisa meniru strategi yang Bapak sampaikan tadi. Ya, baik demikian Pak. Terima kasih ya atas waktunya. Sampai berjumpa besok ya, berarti ya kita bertemu besok ya jam 9.30. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ye, sama-sama. Monggo bisa meninggalkan.